Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Hari ini kita ada berkumpul bersama-sama sekalipun hanya lewat live, video online. Tapi kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Begitu juga dengan keluarga yang hari ini Tuhan berkenan untuk memanggil pulang ibu kami yang kekasih, Ibu Fatima Susanto, di usia 61 tahun. Sungguh mahakarya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah anugerahkan buat ibu kekasih yang ada. Dia boleh mencapai usia 61 tahun. Itu semua bukan karena kehebatannya, tapi karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan bagi Ibu Fatima. Namun kita percaya seperti firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya percaya Ibu Fatima adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Untuk keluarga yang ada, mari kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Kita menyerahkan pengharapan kita kepada Tuhan, sebab segala pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Kita akan buka di dalam doa, namun sebelum itu kita menyanyikan pujian kita bersama-sama. Engkau ada bersama. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dalam hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkanku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau tinggalkan kasih-Mu bersamamu, Bapa, bersamamu, Bapa.
puji syukur kami naikkan dan kami kembalikan untuk Engkau ya Tuhan. Kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Kami tahu Engkau begitu peduli dengan kehidupan kami. Oleh sebab itu dalam keadaan apapun kami hari ini, dalam situasi apapun kami hari ini, kami mau tetap belajar untuk mengucap syukur. Kami mau tetap belajar untuk menerima segala hal yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan kami, terlebih bagi keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Kami bersyukur Engkau memanggil pulang Ibu kekasih Tuhan. Sekalipun mungkin dengan berat hati, tetapi kami percaya ini adalah hal yang terbaik yang sudah Tuhan lakukan bagi keluarga ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau tetap belajar untuk bersyukur Tuhan. Kami mau tetap belajar untuk berterima kasih Tuhan. Apa yang sudah Engkau kerjakan itu tetap baik adanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mulaikan ibadah pemakaman penghiburan kami di sore hari ini. Kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau ambil alih setiap ruang hati kami. Atmosfer ruangan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah Roh Kudus yang menuntun acara ibadah kami, mulai dari pertengahan hingga berakhir dengan berjalan dengan semuanya baik. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita sama-sama nyanyikan pujian Bapa Surgawi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, ajar
dalam firman Tuhan hari ini. Bersyukur, berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, biar Engkau berfirman lewat hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa pengurapan dahsyat daripada Tuhan. Tuhan anugerahkan bagi hamba-Mu, sehingga dia boleh menyampaikan isi hati dan suara Tuhan bagi kami, bahkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sehingga ada penghiburan, ada damai sejahtera yang mereka boleh terima dari kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Kristus, khususnya kepada keluarga besar Ibu Fatimah Susanto yang telah dipanggil oleh Bapak Surgawi pada hari ini sekitar jam 10. Kami sangat kehilangan Ibu Fatimah, sungguh sangat peduli buat pelayanan di GFC. Saya sebagai gembala sangat kehilangan beliau. Saya mohon kepada putra-putranya yang ikut melayani di GFC supaya kita tetap setia seperti Ibu Fatimah Susanto, tetap setia sampai langkah terakhir, ikut terlibat dalam pelayanan di GFC, di God's Family Church. Kami berterima kasih buat segala sumbangsih dari Ibu Fatimah. Saya percaya kita kehilangan, tapi Tuhan punya rencana buat kita semua. Biar lewat firman Tuhan ini, kita semua boleh dikuatkan. Kita buka bersama firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 10. Berbunyi demikian. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, firman Tuhan seperti ini. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Amin. Saudaraku, ketika saya mendengar berita Ibu Fatimah dipanggil Tuhan, saya langsung bertanya, Tuhan, sebentar firman-Mu apa yang hamba-Mu sampaikan buat keluarga besar yang ditinggalkan. Dan salah satu ayat firman Tuhan yang Tuhan berikan adalah di dalam Mazmur 90 ayat 10. Yang tadi kita sudah dengar pembacaannya. Masa umur hidup manusia ditulis oleh Nabi Musa adalah 70 tahun. Sedangkan Ibu Fatimah masih usia 61 tahun. Kalau saya sudah 69 tahun. Tetapi kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, umur manusia itu tidak ada yang tahu. Ada yang dipanggil cepat, ada yang dipanggilnya masih belum waktunya. Masih lama baru dipanggil. Namun kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa kalau ada yang usianya sampai 80, kata Nabi Musa, maka hanya kesusahan, sakit, penyakit, terbaring di tempat tidur. Tidak juga menikmati hidupnya. Tapi saya melihat ada hamba Tuhan yang mencapai umur 95 tahun.
Bahkan ada juga jemaat kami yang sudah mencapai 102 tahun. Luar biasa. Tapi ketika saya kunjungi, dia semua diadakannya di tempat tidur. Bahkan duduk pun tidak bisa. Jadi apalah artinya kalau umur panjang dinikmati di tempat tidur saja. Ya. Bersyukur saudara masih diberi kesehatan, sekalipun sudah tuir, tapi masih sehat. Itu suatu berkat yang besar. Nah, kembali kepada Ibu Fatimah, dia bersyukur menikmati sampai 61 tahun. Ada yang masih muda, bahkan ada yang masih kanak-kanak, bahkan ada yang masih bayi. Ya. Nah, kita syukuri bahwa Ibu Fatimah masih sempat melayani pekerjaan Tuhan. Masih sempat membesarkan anak-anaknya sampai punya cucu. 7 cucunya. Nah, 7. Ya, luar biasa. Saya cuma 1. Padahal umur saya sudah 69. Ya, 1. Kita nikmati bagaimana berkat Tuhan yang besar buat Ibu Fatimah. Berkeluarga, anak-anak, menantu-menantu, juga kepada cucu-cucu, kita ikut teladan omah kita, Amin atau Ama, ya, betapa beliau setia di dalam Tuhan. Ya, sampai akhirnya kemarin saya masih sempat doa direkam, dikirim kepada Ibu Fatimah. Saya percaya dia dengar doa saya. Apalagi Bapak di surga. Ya. Nah, ayat selanjutnya kita membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2, perikopnya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Amin. Raja Sulaiman, Salomo, menulis kitab Pengkhotbah ini. Dalam pasal 3 ini dikatakan oleh Raja Salomo, raja yang diberi hikmat luar biasa daripada Tuhan, bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi ini semua Tuhan yang tentukan, Bapak Ibu, saudaraku. Kapan kita lahir, kapan kita menikah, kapan kita punya anak, kapan kita punya cucu, kapan kita jadi orang, maksudnya orang yang berhasil, semuanya itu ada dalam penentuan Tuhan. Allah yang berdaulat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Kalau saya jadi pendeta pun itu atas penentuan Tuhan. Kalau saudara jadi konglomerat itu juga penentuan Tuhan. Kalau anak-anaknya ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pelayan Tuhan, ya, ada yang jadi agent, semuanya juga penentuan Tuhan. Patut kita syukuri. Ya. Nah, mengenai Ibu Fatimah, waktunya juga Tuhan yang tentukan. Kapan dia lahir, kapan dia meninggal, kapan dia punya anak cucu, semuanya Tuhan atur begitu. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, Bapak Ibu. Sekalipun kita sedih saat ini, kita kehilangan seorang pelayan Tuhan, kita kehilangan seorang ama yang mengasihi anak menantu cucunya. Bahkan anak-anaknya kadang-kadang nggak mengerti bahwa mamanya begitu sayang. Anak-anak, 3 anaknya
Andi, Andres, dan Anki. Hai anak-anakku, kata Tuhan, ya, biarlah engkau menghormati orang tuamu. Ya, betapa dia sudah membesarkan kamu. Jangan lupakan. Ya, jangan sampai ada pepatah mengatakan, ya, ada ucapan mengatakan, ya, habis manis cepat dibuang. Jangan, anak-anak, ingat, kita ada karena mama kita. Jangan lupakan. Ya, kalau sekarang dimakamkan di San Diego Hill, itu jauh dari Jakarta. Namun adakan waktu juga kapan nengokin sebentar. Ya, disitulah kita sebagai anak mau tunjukkan. Nanti kita juga jadi orang tua. Ya, bagaimana kalau anak-anak kita tidak hormat pada kita? Apa yang kita tabur, kita akan tua. Hati-hati, saudaraku. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi kenapa umurnya 61 sudah dipanggil Tuhan? Waktunya yang terbaik Tuhan tentukan buat Ibu Fatimah. Ayat selanjutnya, ayat terakhir, di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat 1-3, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadamu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Kristus, ayat penutup pada hari ini, ya, dalam acara, ya, pemakaman daripada Ibu Fatimah, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus. Dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, in my Father's house there are many rooms. Bahkan lebih indah lagi, mansion, tempat yang bagaikan istana. Ya, saya heran kalau ada anak Tuhan yang berkata, Pak Pendeta, saya nggak perlu mansion, emperan saja. Sejak surga nggak ada emperan, Bapak Ibu. Surga itu tempat yang indah. Lantainya, kata Yohanes, dari emas. Pintu gerbangnya mutiara. Jadi kalau saudara di dunia punya emas, itu di surga nggak ada nilainya. Cuma diinjek-injek, Bapak Ibu. Ya, betapa indahnya surga. Di sana tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada corona, COVID-19 nggak ada di sana. Semuanya memuji menyembah Tuhan. Jadi betapa indahnya kita anak Tuhan. Betapa indahnya kalau orang percaya itu meninggal, dia kembali ke rumah Bapa. Di sana surga yang mulia, rumah Bapa, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bukan surga, rumah Bapa. My Father's house. Jadi kita kembali ke rumah Bapa. Kalau saudara kembali ke rumah Bapa tentu senang, bukan? Atau bapaknya gelo? Umumnya senang, biasanya, normalnya. Apalagi Bapak di surga. Jadi Ibu Fatimah, setelah dia meninggal, tempatnya tersedia di rumah Bapak. Kapan dia masuk sana? Nanti kita dijemput. Yang sudah meninggal dibangkitkan, ya, yang masih hidup diubahkan, bersama-sama kita kumpul di surga. Surga yang mulia, bersukacita senantiasa. Tidak stres lagi, dunia penuh stres, Bapak Ibu. Ya, ada anak Tuhan, Bapak Ibu, saking stresnya, ya, nggak bisa balik ke negeri asalnya. Ya, turun beratnya.
ya drastis, sehingga tadinya gembrot jadi ceking, Bapak Ibu. Di sorga semuanya cakep, tidak ada yang gembrot, tidak ada yang kerempeng, semuanya indah. Jadi saudara, anak-anak, daripada keluarga yang ditinggalkan, ya, bersyukurlah. Tetap kita setia dalam Tuhan. Kita kumpul nanti di sorga, ketemu dengan kekasih kita. Senang tinggal selama-lamanya. Selama kita hidup, jagalah hidup kita, Bapak Ibu, supaya kita layak dipanggil, dibawa masuk di sorga yang mulia. Kata Tuhan Yesus, aku akan datang kembali setelah disediakan tempat buat engkau dan saya. Ada janji kembali menjemput kita untuk membawa kita masuk di rumah Bapa dan tinggal di sana selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati semua yang hadir, ya, keluarga yang ditinggalkan, tetap setia dalam Tuhan sampai langkah terakhir, seperti Ibu Fatimah, kekasih kita yang sudah mendahului kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara, biar firman Tuhan ini menjadi bekal buat keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka tetap setia mengikuti jejak Ibu Fatimah dalam mengiring Engkau, setia sampai langkah terakhir. Engkau menghiburkan, menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Firman ini jadi bekal buat mereka untuk tetap mengucap syukur apapun keadaan yang mereka alami. Kami percaya Engkau menyertai keluarga yang ditinggalkan. Engkau menguatkan, Engkau menghiburkan. Kami percaya Tuhan, hanya penghiburan-Mu yang dapat menguatkan kami semua. Jamah kami satu persatu, meteraikan firman itu dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.